Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna tawil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian yang hadir di majelis ini atau yang menyimak, melihat, mendengarkan di YouTube yang saya hormati, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan. Wabil khusus kita bisa melaksanakan ibadah saum kita, bisa diterima ibadah saum kita, kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan konsisten menjalankan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Teman-teman bisa dilihat di dalam kitab Fathul Qoribnya. Nah, kemarin di antara rukun atau fardu di dalam puasa itu adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Bisa dilihat di situ. Ini kitab yang bagus, halaman 580. Walladzi yuftiru, dan yang membatalkan bihi, dengan perkara itu, as-shaimu, orang yang berpuasa, asyaratu asya'a, 10 perkara. Di dalam kitab ini ada yang membatalkan atau kategori yang termasuk membatalkan puasa itu ada 10. Ahaduha, yang pertama, wasaniha, dan yang keduanya, yaitu ma wasola, ada sesuatu yang sampai, amdan, secara sengaja, ilal jaufi, kepada rongga. Inilah yang disebut dengan manfat ya. Al-jauf al-munfatih, rongga yang bahasa Sundanya itu rongga yang molongo. Nah, ada 7 rongga yang masuk kategori manfaat ya. 2 lubang hidung, kemudian 2 lubang telinga, tambah 1 lubang mulut, kemudian yang ke-6 lubang kubul, yang ke-7 lubang dubur. Jadi kalau ada sesuatu ain itu zat ya, yang masuk ke dalam rongga-rongga itu, maka puasa kita menjadi batal. Tetapi nanti kita harus tahu batasannya. Yang namanya masuk berarti dari luar ke dalam. Ya, telinga yang masuk kategori dalamnya itu yang mana? Yang kelihatan. Jadi kalau misalnya kita memasukkan sesuatu, masukkan kurik kuping, berarti kan ke dalam, ya. Nah, maka batal puasa kita. Nah, kemudian di mulut yang masuk kategori memasukkan itu adalah di sini, apa namanya ini? Tenggorokan. Kalau lewat ke sana berarti batal puasanya. Ya, jadi kalau misalnya kita berkumur, bahasa Sundanya itu kekemu,
yaitu tidak batal puasanya, kan tidak sampai ke dalam. Nah, termasuk juga kalau misalnya ibu-ibu yang sedang masak di dapur, ya ingin mengetahui ini rasanya masakan ini apakah sudah sedang apa belum, asin apa belum. Nah, tinggal di apa? Tinggal di tempelin pakai tangan, ya pakai curug, ditempelin ke lidah. Nah, kan nanti akan kerasa asin atau enggaknya. Nah, dari situ kemudian jangan ditelan tetapi dibuang. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian hidung yang menjadi batasan adalah masuknya itu bagian dalamnya itu dari hidung, yang bagian dalam itu kan ada hidung yang tulang. Nah, ini tulang ini batasannya. Tulangnya. Jadi kalau misalnya kita masukkan sesuatu lewat dari sini ke dalam, nah itu batal puasa kita. Seperti misalnya sekarang itu situasi COVID seperti ini, untuk mengetahui ya pakai apa itu namanya, antigen atau apa, atau swab. Nah, memasukkan ke dalam, nah batal itu puasanya. Nah, kalau misalnya ngorong itu hanya di luar saja, tidak melebihi batas tulang yang ini, ya. Nah, kalau misalnya ngorong sampai ke telinga dari sini, batal puasanya itu. Batal puasanya. Nah, sampai sini. Nah, kemudian istinsyak itu menghirup air, ya. Kalau misalnya tidak lebih dari ini, nggak apa-apa, ya. Batasannya ini nih, tulang yang yang keras. Istinsyak memasukkan air melebihi tulang yang keras itu batal. Nah, makanya kenapa istinsyak ketika kita berpuasa itu kategorinya makruh, khawatir apa? Khawatir nanti ada air yang berlebihan masuk lewat batas apa? Batas yang dalam ini. Jadi kalau misalnya kita istinsyak berlebihan, kemudian ada air yang masuk ke dalam, sampai misalnya kerasa nyerang, nah berarti ada air yang masuk. Batal puasanya. Nah, kalau begitu enak dong bisa botram. Nah, bentar. Ya. Puasanya batal, tapi dia tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Menghormati situasi kondisi bulan puasa yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk kategori batal puasanya, wajib diqodho, tetapi dia wajib apa? Imsak, menahan, tidak boleh. Jangan mentang-mentang batal puasanya kemudian keluar, apalagi ngajakin botram anak-anak kecil maksudnya. Ya. Nah itu. Jadi sekali lagi yang membatalkan puasa itu ada ain, zat yang masuk ke dalam manfaat atau rongga yang 7 tadi itu. Nah, dengan demikian, kalau misalnya kita disuntik berobat di siang hari, selama suntikannya itu tidak masuk ke dalam manfaat yang tadi, nggak batal puasanya. Gitu. Kemudian ini al-munfatih ya, jadi ada rongga yang molongo, atau al-ghairil munfatih kalau wusul min ma'mumah ila roksi. Ya. Jadi kalau yang molongo itu yang tadi, atau tidak melalui yang molongo yang tadi, tetapi sampai memasukkan obat, misalnya sampai kepada makmumah, itu adalah luka yang sampai kepada otak. Nah, itu juga sama membatalkan. Wal muradu, yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu itu tadi, imsaku so'im, menahannya orang yang berpuasa an wusuli ainin, ya, dari sampainya ain ila ma yusab ma jaupan, sampai kepada sesuatu yang disebut dengan jaub. Jaub itu yang tadi rongga yang 7 itu manfaat. Nah, kalau misalnya bukan ain itu kan sesuatu benda yang terlihat. Ya, misalnya kalau mencium sesuatu ya tidak terlihat, terasa apanya? Wanginya, itu nggak apa-apa, tidak batal puasa. Jadi yang membatalkan itu adalah ain. Kemudian wasalisu, dan yang ketiga yang membatalkan puasa itu adalah al-haqnatu fi ahadis sabilaini. Berobat
melalui salah satu saluran yang pokok, yaitu kubul atau dubur. Memasukkan obat melalui itu, kubul atau dubur, nah itu juga sama membatalkan puasa. Wahia dawaun yahkinu bihi almaridu fi kubulin au duburin tuh. Jadi yang namanya hakna itu adalah berobat dengan cara memasukkan obat itu ke dalam lubang itu, kubul atau dubur, ya batal puasanya. Kemudian warabi'u yang keempat yang membatalkan puasa itu adalah al-qai'u. Al-qai' itu adalah muntah. Amdan, dengan sengaja. Ya, kita misalnya habis sahur lalu kita jogging berlebihan ya dengan sengaja kemudian muntah, batal puasanya. Atau kita tahu di sebuah tempat ada bangkai. Ya, orang yang kalau mencium bangkai kan ya kecenderungannya nanti bisa muntah. Kita misalnya memaksakan diri lewat ke tempat itu, kemudian muntah, batal puasanya. Wal khamisu, kemudian yang kelima yang membatalkan puasa itu adalah al wat'u. Nah, ini wati ya, berhubungan intim dengan disengaja fil farji. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya tidak disengaja, lupa? Bukan disengaja, maksudnya lupa gitu. Dikirain siang hari itu malam Jumat. Lupa. Ya, kemudian pagi-pagi sarapan misalnya. Nah, sarapannya ini al-wat'i misalnya, batal puasanya. Kalau misalnya sengaja gitu. Dan bahkan selain batal puasanya, kalau disengaja nanti dia harus apa? Harus kifarat. Ya, harus kifarat. Nah, bagaimana kalau misalnya lupa? Fala yafturu as-shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqo. Tidak batal puasa seseorang yang puasa bil jima'i karena berhubungan intim nasiyan. Nasian di sini bukan nasi bahasa Indonesia, ya. Nasian di sini adalah lupa, gitu. Gak apa-apa kalau lupa. Nah, ini di siang hari maksudnya. Nah, kalau malam, ya, kalau malam mah nggak apa-apa. Kapan batasan malam itu? Mulai dari ghurubu syamsi, ya, ghurubu syamsi. Ghurubu syamsi itu adalah terbenamnya matahari. Nah, bahkan nanti akan kita temukan di depan ya, salah satu yang dianjurkan dalam berpuasa itu apa? Ta'jilul fitri. Ya, menyegerakan apa? Menyegerakan berbuka, disunahkan memakan, mengkonsumsi yang manis-manis, korma, air. Kalau nggak ada sama sekali apa? Nah, di situ ada kalimat yang agak sedikit vulgar, fa illam yajid illal jima'a aftara alaihi gitu. Gak usah diterjemahkan itu ya. Oke. Wasadisu, dan yang keenam termasuk yang apa? Yang membatalkan puasa al inzalu, keluar air mani. Inzal itu adalah, di situ ada penjelasannya, wahwa khurujul mani, keluar air mani, an mubasyaratin. Mubasyarah itu adalah dengan adanya sentuhan, ya, bila jima'in, tanpa adanya jima. Muharraman kana, baik dengan cara yang diharamkan. Bagaimana inzal atau keluar mani yang diharamkan itu? Kaikhrajihi biyadihi, mengeluarkannya dengan tangannya sendiri. Nah, itu haram kategori. Haram, dan kalau kondisinya sedang berpuasa batal puasanya. Au ghairu muharramin, atau mengeluarkannya tidak dengan cara yang diharamkan. Bagaimana? Kaikhrajihi biyadi zaujatihi, dikeluarkannya melalui bantuan tangan istrinya,
atau jariyatihi, amatnya, kalau dulu amat, tetap batal puasanya. Jadi sekali lagi, keluar sperma ya bila jimain ya, baik dengan cara yang dilarang ataupun yang tidak dilarang, maka ketika keluarnya dalam kondisi berpuasa di siang hari itu membatalkan puasanya. Nah, bagaimana kalau misalnya keluar spermanya itu dengan cara apa? Dengan cara alami. Ya, dengan cara apa? Mimpi misalnya. Di situ ada wahtaroza, pengarang kitab Fathul Qorib ini mengecualikan di mubasyaratin ya, dengan mubasyarah, pantal kulit, sentuhan, an khurujil mani, yang menyebabkan keluarnya air mani, bihtilamin, tetapi keluar air maninya itu bihtilamin karena apa? Karena mimpi. Nah, itu mah fala iftara bihi jazman, tidak ada, artinya tidak membatalkan sama sekali. Nah, kemudian wasabi'u ila akhiril asyra, yang membatalkan puasa yang ke-7 sampai ke-10 yaitu haid, nifas, kemudian junun, gila, waridatu, dan murtad. Ya, 7, 8, 9, 10. Nah, 4 yang terakhir yang membatalkan puasa itu adalah haid, nifas, junun. Junun itu artinya gila, waridatu, dan murtad. Jangan lupa sekali lagi, famata toro'a, apabila ada syai'un, satu minha dari yang 4 itu, fi asna'is saum, kondisinya sedang berpuasa, abtolahu, maka yang 4 itu membatalkan puasanya. Jadi sekali lagi, kondisi puasa ini berarti terjadinya di siang hari, bukan malam hari. Ya, misalnya seorang perempuan kondisinya haid, maghribnya jam berapa? Ghurubu syamsinya jam 6. Ya, jam 5:57, artinya 3 menit lagi menjelang terbenamnya matahari, keluar haid, batal puasanya. Ya. Jadi nanti yang dikodok bukan yang 3 menitnya, semuanya puasanya siang hari. Ya. Semuanya. Dikodoknya semuanya. Nifas juga sama. Ya. Bagaimana kalau malam hari? Enggak masalah itu mah, enggak masalah. Nifas melahirkan malam hari enggak masalah. Gila malam hari nggak masalah, ya, artinya nggak masalah, itu nggak membatalkan puasa, ya. Waridatu, murtad, ya, murtad itu artinya keluar dari agama Islam, ya. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa ada 10. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan sholat, memang yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan sholat itu berbeda. Ya, jadi salah satu perbedaannya itu adalah kalau sholat itu lebih ketat, ya, lebih ketat. Kayak kemarin ya, ketika kita sholat, ya, makan sedikit lupa nggak membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya makan banyak meskipun lupa tetap aja batal. Puasa makan sedikit ataupun banyak, kalau kondisinya lupa, nggak apa-apa, artinya tidak membatalkan puasanya. Jadi, nah itu tidak membatalkan puasanya. Sholat, ketika misalnya kita ragu, ya, atau misalnya kita bermaksud membatalkan sholat, ya, kita tuh misalnya begini, ini sholat batalin nggak ya? Batal sholatnya. Tapi kalau puasa tidak batal. Ya, itu berbedanya. Ya, berbedanya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada teman saya ke sini mau batalin, belum batal. Kalau apa? Kalau puasa. Tapi kalau sholat langsung batal. Nah, itu bedanya. Ya, jadi puasa itu lebih longgar daripada sholat. Dan ini saya kira sangat wajar, sangat logis sekali, karena sholat itu ketentuannya syarat dan rukunnya lebih apa? Lebih ketat dan lebih ribet. Sholat harus menghadap apa?
kiblat. Kalau puasa tidak mesti menghadap kiblat. Artinya tidak menjadi persyaratan harus menghadap kiblat. Menghadap mana saja boleh begitu ya. Nah, termasuk membatalkan niat ya. Kalau kita membatalkan niat di malam hari harus diulang niatnya. Bagaimana kalau siang hari nggak berpengaruh ya, tetap aja puasa kita tetap sah begitu. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa ada 10 ya. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Oke, silakan mungkin kalau ada yang lain tambahan boleh dari Pak Depan, dari yang lain boleh. Mangga dari ibu-ibu boleh. Jadi ini sharing ini ya. Boleh nanti memberikan tambahan, masukan apa saja boleh. Ada lagi yang lain? Oke, kalau begitu mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.